Antara SEO dan SEM itu memang penting sekali ya. Kayak ini SEO, kayak ini SEM ya teman-teman ya. Jadinya untuk kapan harus melakukan SEO dan kapan harus melakukan SEM, di video ini saya udah menjelaskan ya kurang lebih 20 menitan ya, kurang lebih sekitar itu. Dan dampaknya gini ya teman-teman ya. Ini orderan dari 18 Maret ya, 2024. Ordernya segini, udah DP, lalu tanggal 20 juga 100 ya, udah DP ya teman-teman ya. Tonton terus ya sampai habis videonya, soalnya saya menjelaskan perbedaan SEO dan SEM berdasarkan apa yang saya udah lakuin dan pengetahuan saya tentang SEM ya. Saya akan menjelaskan 3 perbedaan SEM dan SEO yang harus kamu ketahui ya. Terlebih dahulu teman-teman, ke utas.me Vulcanic SEO, nanti linknya itu saya kasih di deskripsi dan di kolom komentar ya. Pastikan klik berlangganan ya untuk teman-teman untuk mendapatkan info webinar gratis ya teman-teman tiap minggunya ya. Oke, lalu saya bahas satu persatu ya teman-teman ya tentang SEO ya teman-teman. SEO itu intinya itu tanpa iklan ya teman-teman ya. Ada sih budget, tapi budget itu hanya untuk alokasi hal lain, misalkan langganan hosting, domain, backlink, dan sebagainya teman-teman. Ingat ya teman-teman, ini tanpa iklan. Artinya eee, kamu nggak perlu mengeluarkan budget untuk Google Ads ya teman-teman ya, untuk iklan di Google gitu ya teman-teman ya. Cara kerja SEO ya. Nah, kamu optimasi kata kunci, kalau versi saya itu ada dua ya, dua jenis ya. Ada transaksi atau komersial ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih cek di Semrush, misalkan ini jasa sebagai contoh ya. Em, Jasa sablon sebagai contoh. Nah, ini teman-teman yang maksud saya itu ya, komersial ya teman-teman ya. Misalkan kita cek di kata kunci turunannya, karena ini bersifat komersial, coba kita lihat komersial dan transaksional ya. Ada berapa sih kata kunci? Oh, ada 15 loh ya teman-teman ya. Misalkan jasa sablon baju bersifat komersial dan pencariannya pun jasa sablon baju itu 110 ya teman-teman ya. Kita cek yang transaksi kayak apa sih ya teman-teman ya. Kita filter lagi nih. Misalkan ini komersial enggak, karena kita cek yang transaksi ya. Nah, kayak gini teman-teman. Misalkan pencairan besar nih 480, baju terdekat, lalu sablon kaos murah dan sebagainya. Apakah kan ini kan ada I sama T. Apakah bisa dimasukin di artikel tersebut? Bisa ya. Kuncinya yang penting ada T-nya ya. T bersifat transaksi. Kalau misalkan sebagai contoh komersial transaksional ya teman-teman ya. Jadinya kayak gini teman-teman. C aja nggak apa-apa teman-teman ya. I sama T nggak apa-apa. Kadang-kadang juga ada I sama C. Informasi dan komersial nggak jadi masalah. Yang penting ada kuncinya itu kita filter instannya itu yang mana ya teman-teman ya.
Nah, kalau kayak gitu, kayak misalkan harga, jual, dan sebagainya ya teman-teman ya. Nah, kalau informasi itu ya tinggal teman-teman filter lagi nih teman-teman. Nah, ini ya, yang ini ya teman-teman. Jadinya mereka calon customer ingin cari tahu informasi yang kadang lebih spesifik ya teman-teman ya. Nah, kayak gini teman-teman. Case-nya kalau misalkan ada I sama T juga is okay. Yang penting ada kuncinya itu apa yang kita incer, yang penting ini ada ya. Kan karena kan kita incernya itu informasi ya. Misalkan harga sablon kaos, meskipun berdasarkan Semrush, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Dan sebagainya ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal yang penting kuncinya itu filter terlebih dahulu, tergantung kata kunci atau artikel ini mau ke arah mana ya teman-teman. Keuntungannya ya teman-teman ya. Keuntungan itunya minim dengan budget ya, yang saya sudah katakan tadi ya. Ada budget untuk misalkan langganan hosting, domain. Ini bersifat opsional ya, terserah kamu ya. Hire jasa penulis SEO, lalu melakukan backlink seperti Guestpost, dan PBN dan sebagainya teman-teman. Hasilnya berjangka panjang seperti ini teman-teman. Ini teman-teman ya. Nah, 4 ribuan ya dalam 28 hari terakhir ya. Jadinya kalau dibandingkan sama yang lalu itu, nah segini ya teman-teman ya. 4 ribuan dalam 28 hari terakhir dan sebelumnya 3 ribuan ya teman-teman. Jadinya lebih unggul ya 28 hari terakhir dong ya teman-teman ya. Itu tugasnya SEO. Lalu eh, hasilnya berjangka panjang ya, yang saya sudah katakan tadi. Nah, membangun brand awareness ya teman-teman. Misalkan kayak di sini nih teman-teman ya. Kurang lebih ada 800 yang ngisi form ya, yang tentunya terus bertambah. Kayak ini ya, ini baru kemarin nih, tanggal 21 jam 10 malam. Dan hampir tiap hari kayak gini teman-teman. Ada yang isi aja ya, gitu teman-teman. Nah, kalau membangun brand awareness bagi saya ya, ini websitenya itu ke arah mana ya teman-teman ya. Calon customer itu ngelihat web update ini nih ke arah mana nih? Apakah sesuai dengan goal yang kita inginkan atau enggak ya teman-teman ya. Kayak ini nih, saya membutuhkan vendor untuk bisnis clothing saya ya teman-teman ya. Ada juga ini tanggal 21 jam 10 ya kira-kira mau mendekati jam 11 malam ya. Lalu ada juga nih tanggal 21 jam 1 apa ya? Jam 1 siangan ya, kurang lebih ya. Nah, eee, bisa buat baju sesuai request ditambah sablon ya, teman-teman ya. Jadinya kalau versi saya itu, kalau teman-teman nih mau jual produk fisik atau digital atau jasa akan lebih bagus difokuskan dulu teman-teman. Ini jualnya apa, niche-nya apa, atau bidangnya apa. Misalkan fashion ya fashion. Fashion juga bisa turunannya ya teman-teman ya. Misalkan jaket, kaos, sepatu, bisa jadi kan akan masih berkaitan dengan penampilan kamu ya, gitu.
Dan misalkan mau lebih spesifik lagi nih, mau jual kaos anime, ya lebih bagus, akan lebih bagus juga teman-teman sambil riset ya. Bisa menggunakan SEMrush, bisa menggunakan Google Trend ya teman-teman. Misalkan kaos One Piece nih, dan eh, apa desain kaos anime lainnya, it's okay ya teman-teman ya. Yang paling penting itu yang saya sudah katakan tadi ya. Lalu kelemahan ya teman-teman ya. Jadinya ada masing-masing itu punya kelebihan dan tentunya kelemahan juga ya. Nah, membutuhkan waktu dan usaha ya teman-teman ya. Jadinya SEO itu kurang lebih masuk halaman teratas di Google itu kurang 3 atau 6 bulanan, kurang lebih ya. Soalnya yang menentukan itu Google kan. Kan saya sudah katakan tadi, butuh usaha ya teman-teman ya. Berarti mungkin kali hampir tiap hari kita optimasi SEO terus ya. Itu teman-teman. Ya teman-teman ya. Kalau SEM itu beda ya teman-teman ya. Kalau misalkan SEO itu kan ada yang kata kunci informasi dan transaksi ya. Nah, kalau yang ini transaksi atau komersial ya teman-teman. Misalkan kata kunci apa jasa, harga, biaya jual ya teman-teman ya. Sebagai contoh ya, jual printer sebagai contoh. Biasanya kan ada tulisannya itu bersponsor. Nah, ini beriklan ya teman-teman ya. Lalu misalkan harga harga tinta printer ya sebagai contoh. Apakah ada beriklan atau bersponsor? Oh, ada nih ya teman-teman ya. Itu teman-teman. Cuman biasanya kalau kayak gini transaksi atau komersial teman-teman. Misalkan sebagai contoh tinta printer apakah ada yang bersponsor? Oh, ada. Misalkan yang bersifat informasi itu kayak apa ya? Coba saya cari di Semrush ya. Eh, di kata kunci turunannya ya. Fungsi printer aja deh ya, teman-teman ya. Yang benar-benar informasi nih. Misalkan fungsi printer. Apakah ada bersponsor? Enggak kan? Ya, teman-teman ya. Ini kayak Canon Indonesia, lalu yang benar-benar website mengenai printer ya. Brother Indonesia, lalu yang ini Iprint. Iprint itu kalau nggak salah jasa percetakan ya, kalau nggak salah. Maxi Pro apa ya? Ini membahas apa ya? Kurang lebihnya. Nah, kan ya, bersifat printer ya atau percetakan ya. Gitu teman-teman ya. Jadinya yang saya sudah katakan tadi ya, brand awareness itu juga penting ya. Ini websitenya itu ke arah mana ya teman-teman ya. Jadinya kayak yang studi kasus kayak gini teman-teman ya. Ya, orang lain memandang website kita itu sebagai ahli di bidang apa, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Keuntungannya ya teman-teman ya, keuntungannya itu hasilnya cepat, asal ada budget ya teman-teman. Kuncinya ada budget, kunci tiap hari untuk beriklan ya teman-teman ya.
Lalu kelemahannya itu dibutuhkan strategi iklan agar tidak boncos ya. Boncos itu rugi teman-teman. Jadinya teknikal banget dan perlu yang hal-hal lain kayak copywriting, eh, strategi marketing lainnya ya teman-teman ya. Untuk SEM ini itu kurang lebih segini ya teman-teman ya. Ini budget minimal ya, ya kurang lebih loh. Karena kan saya udah kasih tanda ya. Nah kalau jangkauannya lebih besar, ya jangkauannya sebagai contoh ya, seluruh Indonesia yang sampai ke pelosok-pelosoknya itu kurang lebih segini, kurang lebih ya. Asal ada budget ya tiap hari gitu ya teman-teman ya. Nah, saya udah jelaskan ya yang ini ya teman-teman. Nah, pertanyaannya em, apakah perlu kedua-duanya untuk eh, masuk halaman teratas ya, halaman teratas di Google atau di mesin pencarian lainnya? Kalau menurut saya itu ya teman-teman ya, jika kamu punya budget lebih akan lebih bagus kombinasi ya teman-teman ya. Sama halnya kayak tadi kalau nggak salah Canon ya atau Epson ya. Misalkan sebagai contoh jual printer bersponsor. Tinta printer tadi apa ya tadi yang brand besar itu? Sebentar ya. Oh ini nggak ada. Printer Epson. Sebagai contoh ya. Jual printer Epson. Epson. Ya pokoknya kurang lebih teman-teman untuk kalau ada budget lebih ya teman-teman ya. Namun kalau misalkan kamu budgetnya pas-pasan nih, pas-pasan dalam arti ya kurang lebih 500 sampai 1 jutaan tiap bulan ya, kurang lebih loh. Itu coba untuk optimasi SEO web. Nah, ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nih mau coba untuk belajar sekalian apa ya, belajar iklan ya, sekalian gitu, biar masuk halaman teratas di Google tiap hari. Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Namanya juga upgrade skill ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Pastikan teman-teman untuk berlangganan ya di utas.me Vulcanic SEO ya untuk saya beritahu info webinar gratisnya ya tiap minggunya ya. Gitu aja. Silahkan subscribe channel YouTube saya ya, Vulcanic SEO. Insya Allah hampir tiap hari saya akan update video terbaru ya seputar SEO misalkan bahas riset kata kunci, copywriting dan sebagainya yang penunjang untuk optimasi SEO. Namun kalau kamu perlu support atau bimbingan dari saya, itu silakan teman-teman ikutin yang ini ya. Maupun kelas-kelas lainnya nantinya saya akan taruh di sini ya teman-teman ya. Sambil saya update ya, update eh, kelas baru maupun jasa dan teman-teman silakan kalau mau konsultasi SEO ya teman-teman. Gitu aja. Terima kasih ya udah nyimak.